Kedua anak ini bernama Maximo dan adik perempuannya bernama Sarah. Mereka memiliki seorang ayah yang bekerja sebagai seorang supir truk. Dan ayahnya merupakan seorang yang pekerja keras, menghabiskan waktu setiap hari dalam setahun di jalan. Dan pada suatu hari ayah mereka pulang, tapi karena kelelahan, semenjak kejadian itu, Maximo tidak percaya dengan namanya kerja keras. Sementara adiknya Sarah masih percaya dengan ajaran ayahnya itu, yaitu bekerja keras dan bercita-cita ingin menjadi seorang arsitek agar bisa membangun rumah untuk mereka. Sedangkan Maximo hanya ingin kaya tanpa bekerja keras. Emang bisa? Ya bisa, yaitu menjadi gigolo. Di tempat permandian para MILF yang kaya raya, Maximo dan temannya Rick mulai mengincar sasaran janda-janda kaya. Mirip seperti pengangguran ngincar kuota gratis lah. Dan mereka melihat seorang janda kaya raya berumur 55 tahun bernama Peggy Vostras. Sasaran yang sempurna, Maximo pun beraksi. I think I'm making you wet. Akhirnya Maximo mencapai impiannya menjadi orang yang sangat kaya tanpa harus bekerja keras, hanya cukup bagian tubuh tertentu saja yang keras. Sudah bisa menikmati semua fasilitas mulai dari rumah, kolam renang, mobil sport, dan masih banyak lagi fasilitas lainnya. Dan tibalah di hari ulang tahun pernikahan mereka, si Peggy yang sudah nenek-nenek, kulitnya sudah kusut seperti kehorden bekas, memberikan hadiah berupa jam tangan mewah kepada Maximo. Dan Maximo juga membelikan hadiah berupa mobil sport kepada Peggy. Tentunya dari uang Peggy juga, dan yang pasti Peggy tidak bisa menggunakan mobil tersebut. Jadi sebenarnya hadiah itu untuk dirinya sendiri. Kemudian Maximo mengunjungi temannya Rick yang juga menjadi suami dari nenek kaya raya bernama Millicent, yang kebetulan nenek itu sangat menyukai Maximo. Setelah pulang ke rumah, Maximo mendapati Peggy selingkuh dengan sales mobil yang dibelinya itu. Kemudian Peggy mengusir Maximo dari rumahnya dan sesuai perjanjian pranikah, Maximo tidak mendapatkan sepeser pun harta milik Peggy. Itu artinya Maximo menjadi gelandangan. No regreso. Okay. Maximo tidak ada pilihan lain untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun ia mengunjungi adiknya Sarah. Sebenarnya Sarah tidak mau menerimanya karena masih kesal dengan Maximo ketika ibu mereka meninggal ia tidak hadir. Tapi Maximo mengeluh karena Peggy mengusirnya dan terpaksa Sarah mengizinkannya tinggal untuk sementara waktu. Dan Maximo harus tidur bersama keponakannya Hugo. Namun sebelumnya mereka makan malam dan Maximo memimpin doa. Please help me find a new wife who doesn't ask me to poke her that often. Keesokan harinya Maximo mengantar Hugo ke sekolah dan Hugo melihat sang gadis cilik yang cantik yang disukainya bernama Arden. Dan di saat bersamaan Maximo juga melihat nenek dari gadis itu yang kebetulan kaya raya dan merupakan seorang janda bernama Celeste, sesuai kriteria Maximo bagai mendapatkan durian runtuh, tapi runtuhnya jangan sampai kena badan, bisa tewas coy. Maximo langsung mencari informasi dari temannya bahwa Celeste mengadakan acara amal tepat hari ini dan tiket masuknya adalah $500. Pertanyaannya, bagaimana mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Jawabannya adalah memasang stiker iklan di mobil adiknya. $1,000. Setibanya di acara tersebut, sebelum memulai aksinya ia menggunakan penyemir sepatu untuk menghitamkan dadanya agar terlihat lebih seksi dan aksinya pun dimulai. Am I making you wet? Bukannya mendapatkan janda kaya, tapi malah diusir oleh security orang kaya. Tapi Maximo tetaplah Maximo, ia pantang menyerah dan mendapatkan ide untuk mendapatkan akses masuk lagi ke rumah Celeste, yaitu lewat Hugo. Pertama, ia mengajari Hugo bagaimana cara mendekati Arden agar supaya ia bisa diundang ke acara ulang tahun wanita yang disukainya itu. Poin pertama, cara menatap. Poin kedua, cara berjalan. Sleepy eyes. What are you doing? See? What is this? What is this? What is this? Poin ketiga, poin ketiga sensor. Setibanya di rumah, adiknya Sarah menyuruh untuk mencabut stiker mobil yang ditempelnya karena adiknya tidak suka. Beberapa hari berikut, adiknya menyuruh Maximo untuk mencari pekerjaan, mau tidak mau harus mau, dan tibalah di saat Maximo bekerja. It wasn't me. It wasn't me.
Beberapa hari berikut, Maximo menemui Rick untuk mendapatkan beberapa informasi yang lebih tentang targetnya Celeste, berupa hobi, makanan kesukaan, minuman kesukaan, sampai gaya kesukaan. Setelah temannya pergi, datanglah 2 orang pemilik stiker mobil yang berdasarkan perjanjian stiker itu baru bisa dicabut setelah 90 hari. Jika sebelum itu stiker itu dicabut, maka Maximo harus mengembalikan uangnya. Dan mereka memberikan Maximo waktu 1 minggu untuk membayarnya. Mau tidak mau, Maximo bekerja sebagai sales penjual es krim. Say your name. Jose. Ain't no shame. Dan tibalah saatnya Hugo mempraktikkan apa yang diajari Maximo selama ini. Ia pun terjun ke kolam dan dengan penuh percaya diri Hugo memulai percakapan dengan Arden. Tapi kontak matanya tidak sesuai latihan, dan apakah berhasil? Yes! Ya, ternyata berhasil. Hugo diundang ke acara pesta ulang tahun Arden, dan itu artinya Maximo ada akses bertemu dengan Celeste. Dan persiapan penampilan mulai dari bodi luar dan mesin dalam pun dimulai. Tibanya di rumah, lagi-lagi Maximo didatangi oleh 2 orang menagih uang ganti rugi stiker. Karena tidak memiliki uang, terpaksa mereka menahan kamera milik Hugo sebagai jaminan. Tibalah di hari H dengan penampilan yang keren, maskulin, formalin, mereka berangkat. Setibanya di tempat pesta, mereka melirik target masing-masing. Hugo melirik gadisnya dan Maximo melirik neneknya. Hugo berhasil mempraktikkan jurus-jurusnya itu. Bagaimana dengan pamannya? Maximo mulai melancarkan gombalan mautnya sesuai dengan informasi yang didapatkan dari temannya Rick. Tapi ternyata ekspektasi tidak sesuai timbangan. Bukan, itu ekstasi. Informasi yang diberikan seperti hobi mendaki, perjalanan kereta api, dan lain-lain itu adalah trauma bagi Celeste karena ia mengalami cacat akan hal itu. Jadi Maximo gagal merayu Celeste, bukannya menyenangkan malah membuatnya kesal. Dan ketika Maximo menelpon Rick menanyakan kebenaran informasi itu, ternyata Rick juga ada di tempat itu dan berniat untuk mendekati Celeste sehingga ia memberikan informasi palsu kepada Maximo agar Maximo gagal mendapatkan Celeste. Kemudian mereka mulai bersaing mendapatkan janda kaya itu dan... Let it go! Let it go! Get out! Yes. Yep. Living with my sister and my nephew in their crappy little apartment. I thought you said you liked living with us. Maka kecewalah Hugo karena mendengar hal itu dan kemudian... No, Sara, no me corras. Mira, Sara, no me... Maximo kembali jadi gelandangan. Dan ia kembali menemui sahabatnya Rick, dan nyatanya Rick juga diusir oleh janda kayanya karena ketahuan mengincar Celeste. Kemudian mereka bekerja sama untuk mendapatkan kamera Hugo yang disita oleh 2 orang pemilik usaha stiker. Aksi dimulai, Rick menyamar menjadi seorang polisi sedangkan Maximo menyamar jadi petugas pengendalian gas. Tidak berlangsung lama penyamaran mereka diketahui, beruntunglah Maximo sudah mendapatkan kamera Hugo. Not in the face. Ia pun segera mengambilkan kamera Hugo untuk menebus kesalahannya, tapi sayang Hugo tidak mau menemui Maximo. Ketika di sekolah, Hugo terkejut karena tiba-tiba Arden memeluknya dan Arden memaafkan Hugo sebagai jawaban atas suratnya. Ternyata surat itu bukan dibuat oleh Hugo, melainkan pamannya sebagai bentuk untuk menebus kesalahannya. Hugo pun senang akan hal itu. Keesokan harinya ibunya tiba-tiba diangkat menjadi senior arsitek di tempat kerjanya dan disuruh menemui kliennya. Dan ternyata... Helicopter. Oh my goodness. You won't regret it. Oh, I certainly hope not. You've come. Whoa. Go Maximo! Ya, ternyata kliennya adalah Millicent yang sudah menjadi pasangan dari Maximo, sang gigolo parubaya. Can I drive? I don't see why not.